Seketika Pipah sedang berjalan, senter Pipah pun tertuju pada... Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar channel ini terus berkembang dan memberikan inspirasi buat semuanya. Dan jangan lupa terus like, comment, and share. Jika kalian masih penasaran dengan alur jalan cerita Gunung Cikuray pada beberapa waktu lalu, saya sarankan untuk menonton di part pertama dan part kedua. Kalau misalnya kalian menonton di part ketiga, itu tidak akan nyambung dengan alur jalur ceritanya. Dan seperti apakah detik-detik tim bertemu dengan tim Ngok-Ngok di pos 5. Wanita memakai kerudung hitam yang bersampingan dengan SS. Jarak SS 10 langkah dari Pipah. Pipah berteriak pada SS. SS. Itu Oleg ya di samping kamu. Berarti kita udah sampai dong di pos 5, ucap Pipah pada SS. Mana? Gak ada, di pos 5 masih jauh, 2 jaman lagi perjalanan, sahut SS pada Pipah. Pengki tetap diam, tak berkomentar apapun. Pipah berteriak lagi, meyakinkan bahwa itu Oleg di samping SS. Jelas benar. Pipah melihat Oleg di samping berdiri tegap, melirik mata tajamnya pada Pipah. Lalu Pengki mengajak tetap jalan. Ayo jalan, jangan banyak diam, kamu halu, ucap Pengki. Pengki menyadari halusinasi Pipah. Pipah ingat pada Gunung Rinjani, setan yang menyerupai temannya. Mendaki itu di bawah nyasar. Pipah pun terus ucapkan astagfirullah, istighfar sebanyak-banyaknya. Kaki lemas, badan gemetar, rasanya Pipah menyesal mengikuti pendakian ini. Dengan sisa tenaga Pipah harus tetap berjalan di tengah malamnya hutan rimba. Suara-suara hewan yang tak jelas, suara hewan yang tak pernah Pipah dengar sebelumnya, sekalibat-kelibatan bayangan terbang ke sana kemari. Putih besar di pohon bergelantungan bayangan pocong yang berusaha mendekat. Halusinasi Pipah semakin menjadi-jadi. Ketakutan Pipah semakin tinggi. Terdengar suara pendaki yang sedang berdiskusi dengan pendaki lain. Jelas sekali di telinga Pipah, tapi samar apa yang dibicarakan. Suara injakan kaki pada ranting kering terdengar jelas di samping Pipah. Padahal tidak ada orang di samping Pipah. Pengki dan SS di belakang Pipah. Pipah berusaha melawan rasa takut itu. Suara riuh angin membuat Pipah takut. Jalan memang benar-benar gelap sekali. Bau ikan asin yang menyengat menusuk hidung. Bau busuk yang terus mengikuti perjalanan tim. Pipah melihat jelas putih besar tinggi bergelantungan di atas pohon. Sosok nyata yang benar-benar Pipah lihat. Mereka benar-benar ada, seperti sedang memperhatikan perjalanan kami, mengawasi kami. Rasa dingin menggigil, capek, ketakutan bercampur. Ini yang membuat seseorang hipotermia terjadi. Bau busuk ikan asin itu semakin menyengat saat kami duduk di pohon rindang yang berakar besar menjalar menutupi jalan. Bahkan sampai pikiran Pipah pun memikirkan antara hidup dan mati di hutan ini, antara pulang dengan selamat atau tidak. SS mengantongi pisau di sakunya, berjaga-jaga. Seketika Bagas atau babi ganas menyerang mereka. Pengki berinisiatif untuk menyalakan HP-nya untuk memutar orang yang sedang mengaji di HP agar tim tetap fokus dan ingat, pikiran gak kosong. Suara azan maghrib dan isya terdengar jelas di gunung. Pipah, Pengki, dan SS berhenti karena suara azan. Mereka benar-benar lapar dan haus. Bentar, kayaknya Pipah ada makanan deh, ucap SS.
Pipa pun menjawab, ya. Saat Pipa buka tes carrier Pipa, hanya ada satu bungkus Potski dan minum setengah botol. Sedangkan Pengki dan SS mereka tidak mempunyai makanan sekalipun. Kita bagi minum setengah botol itu pun bertiga. Minum hanya sedikit asal tenggorokan basah. Karena harus cukup bertiga, Potski habis sekejap mata. Bahkan mereka berebut saking laparnya. Penunggu hutan mungkin sedang marah dan mengawasi mereka karena perjalanan malam kami yang mengganggu mereka. Pikiran Pipa kacau memikirkan bagaimana jika kami tersesat. Kami tidak punya stok makanan dan minum. Bahkan Pipa pun menyesal ketidaktahuan terhadap bertahan hidup di hutan. Wow. Lanjut perjalanan, kita melihat pelang bertulis pos 5 yang menempel di pohon. Rasa syukur karena akan bertemu Oleg, Buek, dan Dinda. Tapi ternyata di pos 5 sepi, tidak ada siapa-siapa. Pipa pun mencoba telepon Oleg, tanya di mana dan di pos berapa. Gak ada sinyal. Nyak dauh sinyal, ucap SS. Karena kaki Pipa berasa bengkak, otot tegang, kram. Pengki, kita diriin tenda aja di sini. Bri, pagi kita lanjutin perjalanan, ucap Pipa. Kita cuma bertiga di sini, bahaya. Ayo lanjutin perjalanan, ucap Pengki. Dengan terengah-engah, dada mulai sesak. Pipa, Pengki, dan SS melanjutkan perjalanan. Banyak sekali suara-suara orang pendaki yang sedang tertawa, mengobrol asik. Aku pikir itu teman-temanku. Peng, coba matiin HP dulu, ge. Itu kayaknya suara pendaki ya, atau teman-teman kita. Berarti kita sebentar lagi ya. Iya benar, ayo kita lanjut. Jangan-jangan banyak yang ganggu kita, ucap SS. Setelah 2 jam perjalanan, tetap kita belum ketemu mereka. Yang kita temukan trek yang semakin tinggi. Tanjakan-tanjakan yang membuat tim harus membungkuk agar bisa melewatinya. Bau ikan asin semakin menyengat. Tetap ada bau yang mengikuti jalan kami. Pipa yang mulai jalan sempoyongan tak kuat lagi berdiri. Pengki memaksa Pipa harus bangun dari tempat duduknya. Aku paksakan untuk berdiri lanjut berjalan. Gunung Ciguray punya trek semakin tinggi jalan semakin menyempit. Kita harus menyeimbangkan badan agar tak terpeleset jatuh tergelincir ke bawah. Ini nih bentar lagi. Tuh suara Oleg. Pipa pun memaksakan kaki jalan lebih cepat sedikit agar cepat sampai di tenda lalu beristirahat. Sampai di pos 6, luar biasa. Bahagia Pipa ini kayak menang lotre loh. Hehehehe. Di sana Pipa melihat mereka, Oleg, Dinda, dan Buek bersama pendaki-pendaki lain yang ngecamp juga. Pengki berbicara pada Pipa dan SS. Apapun yang dilihat tadi, kita bicarakan kalau udah turun ya. Pantangan, ucap Pengki. SS dan Pipa hanya mengiyakan, tak berkomentar apapun lagi. Pikiran Pipa hanya masuk tenda akan membuat kelelahan Pipa hilang. Karena bisa tiduran dengan tenang tanpa ancaman bagas atau babi ganas dan dedemit atau bau ikan asin. Malam ini benar-benar membuat Pipa tak bisa tidur. Membayangkan yang tadi Masya Allah, Pipa pertama kali pendakian yang seram ini. Bahkan belum lagi cuaca di gunung ini dingin. Saking dinginnya, sarden dalam kaleng beku. Minyak sayur yang kita bawa untuk memasak ikut membeku. Air minum berasa dapat dari freezer kulkas karena saking dinginnya. Dan setelah itu tim pun sarapan dan beristirahat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton cerita misteri Gunung Ciguray dari part pertama sampai part ketiga. Nah, di sini tuh karena sumbernya itu tidak ingin melanjutkan cerita yang terjadi di Gunung Ciguray pada beberapa waktu lalu. Buat kalian yang ingin mendaki gunung, saya sarankan mendengarkan tips-tips dari Google karena saya mengambil dari sumbernya, yaitu yang pertama, melatih otot kaki dengan keseimbangan, jaga kesehatan,
Perlengkapan yang harus dibawa ketika mendaki gunung, konsumsi yang harus dibawa. Cara berjalan ketika mendaki, jangan malu untuk meminta berhenti jika capek. Diusahakan tidak mengeluh, jangan membuat sampah sembarangan, ikuti instruksi dan larangan petugas gunung. Dan poin terakhir adalah patuhi peraturan. Nah, buat kalian yang masih penasaran dengan cerita-cerita mistis yang dibawakan saya, tetap dukung channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and bahkan saking dinginnya sarden, dingin. Nyampah air kan. 1, 2, 3. Air minum berapa pagi